Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahri Ramadan. Saya dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di sini saya akan menerangkan tentang dasar semikonduktor dan dioda. Semikonduktor definisinya adalah bahan yang memiliki nilai hambatan jenis Rho antara konduktor dan isolator, yakni sebesar 10 pangkat 6 sampai 10 pangkat 6 ohm meter. Di sini ada perbandingan dari hambatan jenis konduktor, semikonduktor, dan isolator. Nah, bahannya tembaga. Tembaga mempunyai hambatan jenis 1,7 kali 10 pangkat min 8 dan bersifat konduktor. Silikon pada 300 derajat Kelvin memiliki hambatan jenis 2,3 kali 10 pangkat 3, itu sifatnya semikonduktor. Nah, gelas hambatan jenisnya 7,0 kali 10 pangkat 6, itu mempunyai sifat isolator. Nah, 3 buah bahan yakni tembaga, silikon, dan gelas masing-masing memiliki panjang 1 meter dan diameter 1 mm. Jika pada kedua ujung bahan tersebut terpasang tegangan 10 volt, tentukan besarnya arus yang lewat masing-masing bahan tersebut. Nah, di sini hitung dulu resistansinya. Ini ada rumusnya. Resistansi sama dengan Rho dikali L atau bahan per A atau ruas penampang. Terus untuk mencari ruas penampangnya atau A, carinya Pi kali R kuadrat. Nah, untuk mencari R itu D atau diameter dibagi 2. Nah, selanjutnya dihitung satu untuk masing-masing bahan dengan rumus arus sama dengan V per R. Nah, sini ada 3, ada tembaga, silikon, gelas. Nah, arus dari tembaga 0,46 kali 10 pangkat 3 ampere, silikon arusnya 3,41 kali 10 min 9 ampere, dan gelas arusnya 1,12 kali 10 min 12 ampere. Nah, arus yang mengalir pada bahan-bahan tersebut dari yang terbesar adalah pada konduktor, dulu tembaga, dan yang paling kecilnya adalah gelas. Karena gelas itu tidak bisa mengaliri listrik, kalau tembaga bisa. Nah, bahan-bahan semikonduktor. Bahan-bahan semikonduktor itu ada yang pertama tripalen. Tripalen itu logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 3 buah seperti boron, gallium, dan indium. Yang kedua tetrapalen. Tetrapalen adalah logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 4 buah seperti silikon dan germanium. Yang ketiga ada pentapalen. Pentapalen adalah logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 5 buah seperti fosfor, arsenikum, dan antimon. Nah, di sini ada tabel periodik semikonduktor. Nah, di sini lihat ada yang 3A, 4A, dan 5A. 3 kelompok. Nah, bahan-bahan semikonduktor. Bahan yang paling banyak digunakan adalah silikon dan germanium. Nah, jumlah elektron Si silikon 14 buah dan jumlah germanium 32. Jumlah elektron valensi elektron atau elektron terluar Si maupun Ge masing-masing 4 buah. Nah, jenis ikatan kovalen. Ini ada jenis semikonduktor intrinsik. Semikonduktor intrinsik merupakan semikonduktor murni dan tidak cacat. Contoh silikon murni. Jadi di sini ada gambarnya. Ini elektron valensi. Yang ini yang silikon murni, sebut silikon murni. Semuanya sama nilainya 4 plus 4 plus 4. Nah, semikonduktor intrinsik pada suhu yang sangat rendah.
Semua elektron berada pada ikatan kovalen, tak ada elektron bebas atau tak ada pembawa muatan sehingga bersifat sebagai isolator. Nah, semikonduktor intrinsik pada suhu kamar. Agitasi termal menyebabkan beberapa elektron valensi keluar dari ikatan kovalen menjadi elektron bebas sebagai pembawa muatan negatif. Munculnya elektron bebas diikuti dengan terbentuknya hole atau lubang sebagai pembawa muatan positif. Peristiwanya disebut pembangkitan atau generation. Nah, jika dipasang beda potensial, terjadi aliran arus sebagai konduktor dengan konduktansi rendah. Nah, ini ada sifat bahan silikon dan germanium. Di sifat-sifatnya ada nomor atom, berat atom, kerapatan, konstanta atom, dan ini yang lainnya. Nah, di sini ada pembawa muatan pada semikonduktor intrinsik. Nah, di sini ada yang semikonduktor intrinsik, konduktor intrinsik tuh. Ini. Nah, jenis semikonduktor intrinsik. Jadi semikonduktor intrinsik itu mempunyai dua tipe. Nah, semikonduktor yang memperoleh pengotoran dan penyuntikan, ada doping oleh atom asing. Jadi ada tipe N dan tipe P. Nah, ini tipe N. Tipe N itu pengotoran oleh atom pentavalen seperti fosfor, asenium, dan Sb. Atom pengotornya disebut atom donor yang pembawa muatan elektron. Nah, kalau semikonduktor tipe P pengotoran oleh atom trivalen seperti boron, gallium, indium. Atom pengotornya disebut atom akseptor pembawa muatan hole. Nah, jenis semikonduktor intrinsik. Nah, tujuan doping meningkatkan konduktivitas semikonduktor dan memperoleh semikonduktor dengan hanya satu pembawa muatan elektron atau hole saja. Perbandingan doping. Jadi atom dopan dibagi atom murni sebenarnya 1/10 bagi 10 pangkat 6 sampai 10 pangkat 8. Dopan adalah atom pengotor. Atom-atom dopan pada semikonduktor tipe N adalah atom-atom pentavalen dan dinamakan atom donor, dan sedangkan pada semikonduktor tipe P trivalen dan dinamakan atom akseptor. Nah, di sini ada contoh gambar semikonduktor tipe N. Nah, elektron bebas sebagian besar terjadi karena doping, dan sebagai kecil lainnya bersama hole karena generasi akibat agitasi termal. Elektron bebas menjadi pembawa muatan mayoritas dan hole sebagai pembawa muatan minoritas. Jadi di sini ada tambahan elektron bebas yang asalnya ini plus 4, kayak yang lainnya plus 4. Karena ada elektron bebas jadi menambah jadi plus 5. Nah, kalau yang ini semikonduktor tipe P. Jadi hole sebagian besar terjadi karena doping dan sebagian kecil lainnya bersama elektron bebas karena generasi akibat agitasi termal. Hole menjadi pembawa muatan mayoritas dan elektron bebas sebagai pembawa muatan minoritas. Jadi semuanya ini tuh plus 4 dikarenakan di sininya ada hole yang dinamakan hole, jadi ininya dikurangi jadi plus 3. Dikurangi hole-nya kan di sini ada 1 hole, jadi plus 3 kurangi 1. Piranti semikonduktor. Beberapa piranti semikonduktor: dioda pertemuan PN, transistor, termistor, SCR, IC atau integrated circuit. Dioda pertemuan PN. Suatu pertemuan PN adalah kristal konduktor. Dioda pertemuan PN, suatu pertemuan PN adalah kristal tunggal semikonduktor yang pada satu sisinya mendapat penyuntikan atom akseptor dan pada sisi lainnya mendapat penyuntikan atom donor. Pertemuan PN merupakan blok bangunan dasar basic building block bagi piranti semikonduktor. Nah, dioda pertemuan PN yang pada kedua sisinya dilekatkan logam metalurgical bond sehingga terdapat dua ujung logam yang merupakan terminal atau elektroda, yakni anode pada sisi P dan katode pada sisi N. Pertemuan PN.
Nah, di sini ada kristal tunggal semikonduktor. Nah, kristal tunggal semikonduktor ini dimasuki atom-atom akseptor dan atom-atom donor. Jadi yang asalnya kristal tunggal kayak gini, ini jadi ada tipe P dan tipe N. Jadi ada dua bagian. Nah, di sini ada dioda pertemuan PN. Jadi di sini ada yang tadi, ada yang tipe P, tipe N. Ini pembungkus dan ini logam kawan-kawan. Nah, ini hasilnya jadi ini daerah sini anoda dan ini katoda. Ini simbolnya. Ini pertemuan PN terbuka. Jadi atom-atom yang mengandung hol dapat digambarkan sebagai ion-ion negatif karena kekurangan elektron, dan atom-atom yang kelebihan elektron sebagai ion positif. Ion-ion akseptor adalah ion-ion negatif dan ion-ion donor adalah ion-ion positif. Jadi kan di sini ada elektron, ini ion akseptor, ini ion donor. Ini ke sini. Ini ada bidang pertemuannya. Jenis P, jenis N. Lapisan kosong di sini. Pertemuan PN terbuka, lapisan pengosongan. Saat P dan N dipertemukan, terjadi difusi elektron ke arah P dan difusi hol ke arah N, menimbulkan arus difusi ke kanan. Terjadi rekombinasi atau penggabungan di sekitar bidang pertemuan sehingga elektron dan hol lenyap. Di sekitar bidang pertemuan terdapat pembawa muatan disebut daerah pengosongan. Tegangan penghalang, lenyapnya elektron meninggalkan ion donor plus dan lenyapnya hol meninggalkan ion akseptor min. Nah, adanya ion positif dan negatif menyebabkan adanya medan listrik sehingga ada tegangan. Disebut tegangan kontak atau tegangan penghalang. Barrier potensial menimbulkan arus drip ke kiri karena pertemuan PN ini terbuka, maka ada keseimbangan antara arus drip dengan arus difusi. Ini pertemuan PN dengan prasikap maju atau forward bias. Adanya VD menyebabkan arus difusi lebih besar arus drip. Jika potensial penghalang sebelum diberi VD adalah PO, maka potensial penghalang turun menjadi PO min VD. Daerah pengosongan menjadi sempit. Pembawa mayoritas punya energi yang cukup untuk melewati potensial penghalang. Hol dari sisi P, pembawa mayoritas dapat melewati daerah pengosongan menjadi pembawa minoritas di sisi N. Elektron dari sisi N dapat melewati daerah pengosongan menjadi pembawa minoritas di sisi P. Jumlah arus dari elektron dan hol merupakan arus total yang lewat dioda. Ini ada gambar. Pertemuan PN dengan prasikap mundur atau reverse bias. Hol pada sisi P bergerak ke kiri, elektron pada sisi N bergerak ke kanan. Daerah pengosongan melebar, potensial penghalang menjadi VO dan VD plus VD. Tidak ada arus lewat bidang pertemuan karena daerah pengosongan pada dasarnya merupakan semikonduktor intrinsik. Agitasi termal pada menyebabkan terjadinya generasi sehingga muncul pasangan elektron dan hol pada daerah ini. Pengaruh medan listrik yang terpasang terhadap adanya elektron dan hol di daerah pengosongan menyebabkan terjadinya arus yang arahnya dari katoda ke anoda dan disebut arus balik saturasi yang besarnya 10⁻⁸ sampai dengan 10⁻14 A. Dari sini grafik arus dioda. Ini forward bias, ini reverse biasnya. Nah, ini grafiknya turun. Kenapa bisa breakdown? Karena di sininya 100 volt. Nah, anoda katoda. Nah, dasar analisa dioda ini simbol anoda katoda, ini anoda katoda. Jadi bisa disimpulkan atau dilihat bahwa anoda itu ininya bidangnya lebih besar. Contohnya ini anoda kan besar, ini katoda kecil. Ini anoda besar, katodanya kecil, seperti itu. Ini jenis-jenis dioda. Ada junction dioda, Zener dioda, tunnel dioda, Schottky dioda, paraktor dioda, diak, triak, SCR, light emitting dioda atau LED, dan fotodioda. Nah, jenis dioda dan penggunaannya. Dioda silikon untuk penyearah arus, pengaman tegangan kejut. Nah, ini jadi IN4001, IN4007, IN5404.
Dioda jener untuk mengatur tegangan jener 0,2 volt, jener 32 volt. Dioda bridge untuk menjarah gelombang penuh pada rangkaian catu daya B40 C800. Kiprok pada kendaraan bermotor. LED light emitting dioda sebagai lampu indikator atau konsumsi arus rendah 5 mA. Long lifetime 1,5 sampai 3 volt. Rangkaian dioda garis beban dari gambar ini menggunakan hukum tegangan Kirchhoff diperoleh P sama dengan VI min IRL. RL di sini adalah tahanan beban. Karena ada dua variabel yang belum diketahui nilainya yaitu P dan I, diperlukan satu petunjuk lagi yaitu karakteristik diodanya. Ini garis beban melewati titik I 0, titik potong P adalah VI dan V cuma 0. Nah, ini gambar kurva karakteristik dinamis hubungan arus terhadap tegangan masukan PI berupa sisi disebut karakteristik dinamis. Lereng garis beban adalah tetap karena resistan beban RL tetap. Ini ada model dioda. Yang pertama, pendekatan pertama atau dioda ideal. Pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai saklar penutup karena hambatan pada dioda dianggap rendah, 0. Pada keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap nilai tak hingga. Ini pendekatan 1. On off. Ini pendekatan kedua. Pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar VY. VY untuk silikon 0,7 volt atau 0,6 volt dan untuk VY untuk germanium 0,2 volt atau 0,3 volt. Pada keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak hingga. Ini pendekatan ketiga. Pada forward bias, dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar VY. VY untuk silikon 0,7 volt atau 0,6 volt dan VY untuk germanium 0,2 volt dan atau 0,3 volt dengan resistansi sporadnya RF yang terpasang secara seri. Pada keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai resistansi reverse. Ini ada gambar. Ini ada contoh soal. Nah, perhatikan rangkaian dioda di samping ini. Gambarkan rangkaian pengganti atau rangkaian ekuivalen dan hitung besar tegangan dan arus dioda menggunakan pendekatan 1, 2, dan 3. Nah, ini pada pendekatan 1 ini rumusnya ID sama dengan V in per RL sama dengan 10 volt bagi 100 ohm sama dengan 0,1 ampere. Ini pendekatan 1. Ini pendekatan 2 ID sama dengan V in min VY per RL sama dengan masukan 10 volt min 0,6 volt per 100 ohm sama dengan 0,094 ampere. Ini pendekatan 3 ID sama dengan V in per RL min VY per RF. Ini 10 volt min 0,5 volt per 100 ohm ditambah 0,25 ohm dengan 0,092 ampere. PD sama dengan P in min ID kali RL dengan 10 volt min 0,092 ampere kali 100 ohm hasilnya 0,8 volt. Mungkin cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.